Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan latihan pengolahan file CSV menggunakan Python. Saya akan menjelaskan mulai dari pembuatan data mahasiswa, proses membaca file menggunakan Bixreader, perhitungan statistik IPK, pembuatan laporan, hingga penyimpanan mahasiswa berprestasi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan isi kode per baris dari program yang saya buat sesuai dengan instruksi dari latihan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mulai pengerjaannya di VS Code. Pertama, saya membuat file bernama mahasiswa CSV. File ini berisi 20 data mahasiswa dengan kolom nama, NIM, IPK, dan jurusan. Data ini nantinya akan diproses oleh program Python untuk menghitung IPK rata-rata, IPK tertinggi, IPK terendah, dan jumlah mahasiswa per jurusan sesuai instruksi latihan tadi. Ini bebas mau membuat berapa data, di soal cuman 10 data minimal, dan saya ingin membuat 20 data. Langsung saja kita ke kode Python-nya. Untuk yang belum tahu caranya bagaimana memasukkan kedua file ini, yaitu kita tuh harus membuat folder terlebih dahulu. Kita harus membuat folder yang berisi file yang ingin kita masukkan ke dalam VS Code. Di dalam file ini saya sudah membuat dua modul. Dua modul ini kita satukan menjadi satu folder. Untuk memasukkannya ke VS Code, file, habis itu open folder, dan pilih folder yang tadi, klik select folder. Maka ini karena dia tidak memproses karena sudah saya upload. Jika ada yang belum tahu cara menguploadnya, itu tadi caranya. Langsung saja kita akan masuk ke program utama, yaitu program codingannya. Selanjutnya saya akan jelaskan kode Python yang bernama mahasiswa strip bawah io.py. Program ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membaca data atau read, menghitung statistik. Kita akan menghitung statistik karena tadi saya menulis data ini kan bersumber dari Excel.csv. Makanya kita ingin ingin membaca dari hitungan statistik ini. Yang ketiga, membuat laporan. Laporannya itu setelah kita jalankan atau run, nanti dia akan muncul di dalam outputnya, yaitu apa yang kita ingin cari tadi. Yang terakhir, menyimpan mahasiswa berprestasi. Setelah kita run, nanti akan muncul juga mahasiswa yang berprestasi. Mahasiswa berprestasi itu jika IPK-nya lebih dari 3,5. Jika dia lebih dari 3,5, maka dia akan masuk ke file mahasiswa titik berprestasi CSV. Nanti dia akan muncul di outputnya setelah kita run. Langsung saja saya akan menjelaskan kode Python ini satu persatu. Kalau untuk impor ini kita ingin mengimpor file CSV, makanya kita buat import CSV. Kita ingin mengambil datanya from statistik import main. Karena ini bentuknya Excel, maka kita statistik import main. Bagian ini hanya keterangan karena dia ada simbol vagarnya, ini cuma keterangan. Bagian ini yang saya blok. Pertama ada fungsi read student. Read student ini fungsinya untuk membaca CSV menggunakan Bixreader.
Di dalam fungsi ini, program membaca file mahasiswa CSV, lalu menggunakan digreader. Menggunakan digreader ini untuk membaca baris per baris. Kita membaca ini baris per baris jadinya. Nilai IPK dikonversi menjadi float supaya bisa dihitung. Kenapa kita buat float? Ini agar nilai IPK yang terdapat di mahasiswa.csv ini bisa kita baca oleh sistem. Semua baris dimasukkan ke list student dan dikembalikan. Makanya ada return student ini untuk mengembalikan. Lanjut ke blok kode ini. Sampai sini maksudnya penjelasannya, program membuat list semua IPK untuk menghitung rata-rata, tertinggi, dan terendah. Membuat dictionary per jurusan untuk menghitung jumlah mahasiswa tiap jurusan. Menentukan siapa saja mahasiswa ber-IPK lebih dari 3,5. Semua hasil dikembalikan dalam bentuk dictionary. Di sini kita ingin mencari rata-rata, itu menggunakan mean. Max itu nilai tertingginya. Untuk mencari nilai tertinggi, min ini nilai terendah. Per jurusan ini kita mengelompokkan jurusan karena jurusan yang tadi kan berbeda-beda. Jadi kita kelompokkan, misalnya jurusan informatika, SI, kimia itu berbeda. Jadi nanti dia akan berbeda. Ini siswa berprestasi ini jika IPK-nya lebih dari 3,5 maka dia masuk ke mahasiswa berprestasi .csv. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang saya blok ini. Maksud dari kode tersebut ialah berikut ini adalah kode untuk membuat laporan ke file laporan .txt sesuai instruksi yang ada di latihan. Penjelasannya yaitu teks ini menggabungkan seluruh data dalam bentuk teks. File dibuka dengan mode W atau read karena file akan ditulis ulang. Isi sesuai instruksi soal. Maksud dari kode tersebut, ini kode untuk kita menulis ulang. Nanti akan muncul di output ketika kita run. Laporan data mahasiswa ini akan muncul jumlah data mahasiswanya, IPK rata-ratanya akan muncul, IPK tertingginya, IPK terendah, jumlah mahasiswa per jurusan itu akan muncul di output. Karena kita ingin mencari laporan txt sesuai instruksi di soal. Ketika kita run maka dia di output atau di sini akan muncul output dengan laporan .txt ini akan muncul. Kita akan tulis ulang dari kode sebelumnya. Selanjutnya maksud dari kode ini ialah penjelasannya ini menggunakan dictionary sesuai instruksi soal, menulis ulang file khusus mahasiswa berprestasi. Di sini simpan mahasiswa berprestasi ke CSV. Ketika kita run maka program ini kan kita save berprestasi, dev save berprestasi, maka ketika kita run maka dia akan langsung tersave mahasiswa berprestasi .csv di output yang akan muncul nama, NIM, IPK, dan jurusan. Ini bentuk kolomnya ke bawah. Untuk ini maksudnya ialah membaca CSV, menghitung statistik, membuat laporan, menyimpan mahasiswa berprestasi. Ini maksudnya untuk menjalankan programnya dari awal hingga akhir. Dan untuk kode yang terakhir ini ialah fungsinya itu yang pertama agar program hanya berjalan ketika kita menjalankan file ini langsung. Ketika kita jalankan maka file yang kita buat tadi
kan kita ingin membuat dua output. Yang pertama itu laporan .txt, yang kedua mahasiswa berprestasi .csv. Kalau kita tidak run, maka dia tidak akan muncul outputnya. Yang kedua, agar program tidak berjalan jika file ini hanya diimport. Ketika kita import filenya, maka program ini tidak langsung berjalan. Mungkin hanya sampai sini penjelasan kode dari saya, maka kita langsung saja jalankan kodenya dengan run. Apakah muncul outputnya? Nah, di sini kan muncul outputnya, mahasiswa berprestasi. Yang muncul itu mahasiswa yang nilainya lebih dari 3,5. Di sini IPK-nya lebih dari 3,5 semua. Ini 3,55. Data aslinya kan ini. Kita ingin mencari mahasiswa berprestasi. Karena tadi mahasiswa berprestasinya ketentuannya mahasiswa berprestasi itu lebih dari IPK-nya itu lebih dari 3,5. Jika dia lebih dari 3,5, maka dia akan masuk ke dalam file mahasiswa berprestasi di output ini. Maka dia otomatis akan muncul membaca dari file program utama tadi. Dan yang terakhir ini, kita tadi kan meminta laporan data mahasiswa. Jumlah data mahasiswanya 20, karena jumlahnya memang 20 kan. IPK rata-ratanya 3,5. Caranya itu tadi kan di dalam program utama tadi ada MEAN itu untuk menghitung rata-rata ini. Habis itu IPK tertinggi dan max tadi, IPK terendah dari min. Jumlah mahasiswa per jurusan, informatika ada 6, sistem informasi ada 3, matematika ada 5, fisika ada 6. Coba kita tes cek apakah sesuai. Informatika tadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sistem informasi ada 3, sistem informasi 1, 2, 3 benar, dan seterusnya itu sudah pasti benar. Mahasiswa berprestasi IPK lebih dari 3,5. Itu juga akan muncul di outputnya. Karena kita minta di laporan .txt, maka mahasiswa berprestasinya itu juga muncul di dalam laporan .txt. Di sini muncul namanya, nama, jurusan, IPK, muncul semua sesuai yang kita minta, nama, NIM, IPK, dan jurusan. Bedanya, kenapa outputnya berbeda? Karena kodenya kita memintanya juga berbeda. Coba kita sesuaikan hasil laporan .txt ini dengan instruksi soal yang diberikan. Apakah sudah sesuai? Sudah ada laporan data mahasiswanya, jumlah data mahasiswanya ada, IPK-nya ada. Kita bandingkan filenya. Buatlah file mahasiswa .csv dengan kolom nama, NIM, IPK, jurusan, isi minimal 10 data mahasiswa, hitung IPK rata-rata, IPK tertinggi, IPK terendah, hitung jumlah mahasiswa per jurusan. Buat laporan dalam laporan .txt, simpan mahasiswa dengan IPK 3,5 ke mahasiswa berprestasi .csv. Menggunakan modul CSV dan DexReader atau DexWriter. Coba kita lihat hasil kita, kan ini sudah sama. Jumlah data mahasiswanya ada, IPK rata-rata ada, IPK tertinggi ada, IPK terendah ada, jumlah mahasiswa per jurusan juga ada, nilai yang siswa berprestasi juga ada. Maka program ini sudah benar. Mungkin hanya sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila dalam penyampaian ada penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan